Fitri dari kelas 18. Izin mewawancarai, apakah berkenan? Iya, Bu. Oke, pertanyaan pertama yaitu, menurut Ibu, apa isu paling mendesak yang harus segera diatasi di sekolah ini? Oke, kalau menurut saya sebenarnya ini tuh dibahas sering sama Bu Hera ya setiap hari Senin gitu kan. Yaitu pakaian sih menurut saya, pakaian, terus penampilan siswa karena banyak banget khususnya laki-laki sih biasanya ya yang celananya itu diketatin, terus udah gitu dicoret-coret gitu kan. Bahkan ada teman-teman kalian mungkin yang celananya juga dicoret-coret gitu, bajunya dicoret-coret gitu, iseng sekali. Nah, terus kalau untuk perempuan mungkin roknya jangan pendek dan jangan bermake up karena memang aturannya dari sekolah kan seperti itu. Jadi sudah ditekankan setiap hari Senin oleh Bu Hera. Jadi itu adalah salah satu isu yang sangat penting ya untuk dibahas. Oke. Menurut Ibu juga, bagaimana sih isu ini memengaruhi pengalaman belajar dan kehidupan sehari-hari para siswa? Kalau untuk belajar mungkin nggak terlalu pengaruh ya, tapi memang untuk kehidupan sehari-hari sangat pengaruh. Karena menurut saya kalau misalnya siswa kan berangkat dari rumah gitu ya ke sekolah, pasti kan orang lain itu melihat penampilan gitu. Jadi dengan melihat penampilan siswanya kalau rapi, kalau bersih, pasti mencirikan identitas sekolah yang bagus juga. Jadi kalau misalnya siswanya itu penampilannya misalnya karena celananya dicoret-coret jadi berantakan, jadi urakan gitu ya, jadi pasti kesan orang lain terhadap sekolah juga kurang baik. Jadi memang kalau misalnya penampilan yang baik pasti akan memberikan kesan yang baik juga untuk sekolah gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada insiden atau peristiwa tertentu yang membuat isu ini semakin mendesak? Iya, karena baru-baru ini tuh yang cowok-cowok pada dicukurin kan sama guru-guru ya rambutnya. Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa memang anak-anak itu banyak yang belum menaati peraturan sekolah untuk pakaian dan juga penampilan gitu. Jadi menurut saya ini adalah salah satu isu yang mendesak untuk kita sama-sama untuk tertib gitu dalam berpenampilan di sekolah. Menurut Ibu, strategi apa yang cocok untuk mengatasi isu ini? Oke, kalau menurut saya memberikan hukuman ya berarti. Mungkin hukumannya memang sudah ada, tapi mungkin belum terlalu sering gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada satu kasus langsung dihukum gitu. Jadi salah satu hukuman yang kena banget tuh biasanya kalau cowok-cowok yang celananya pada ngetat-ngetat tuh digunting gitu kan biasanya gitu. Atau enggak yang perempuan yang roknya pada pendek itu juga digunting. Biasanya sih itu salah satu strateginya adalah memberikan hukuman. Oke. Apa sajalah yang harus dilibatkan dalam mengatasi isu ini? Oke, kalau menurut saya semua ya, berarti semua yang ada di sekolah ini. Jadi ada guru, berarti wakasek, mungkin pembina OSIS, siswa yang ikut OSIS, kemudian siswa-siswa yang lainnya juga harus terlibat gitu. Jadi siswanya juga harus sadar akan peraturan sekolah dan guru-gurunya juga harus mengingatkan. Jadi saling mengingatkan tentang peraturan yang ada di sekolah, termasuk salah satunya adalah aturan berpakaian gitu. Sumber daya apa saja yang diperlukan untuk menangani isu ini secara efektif? Oke, sumber daya yang jelas pasti kita ya sebagai sumber daya manusia. Mungkin yang lainnya adalah alat-alat gitu. Misalnya kalau misalnya emang perlu digunting ya berarti butuh gunting dan lain sebagainya. Apakah ada saran khusus yang Ibu miliki untuk perbaikan segera yang dapat dilakukan sekolah ini terkait isu-isu ini? Ya mungkin salah satunya adalah menindak langsung gitu. Jadi kalau misalnya ada satu siswa yang melanggar aturan berarti langsung ditindak gitu. Mungkin salah satu caranya adalah seperti itu gitu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.